Baik, saya mengajak kita umat Tuhan tentang langsung saja 3 sifat pernikahan Kristen. Nah, ini sangat penting. Jadi baik yang sudah menikah, ini penting dipahami. Ini bekal harus dipegang dalam menjalani rumah tangga. Baik, saya kasih Tuhan. Ketiganya adalah yang pertama, pernikahan Kristen itu bersifat monogami. Ya. Terus yang kedua, bersifat kudus. Dan yang ketiga, bersifat seumur hidup. Saudara-saudara, ini 3 pilar penting. Kalau negara kita punya 4 pilar, maka pernikahan Kristen punya 3 pilar penting. Nikah di gereja manapun, oleh pendeta manapun, di benua manapun, pernikahan itu selagi pernikahan atas nama Tuhan Yesus Kristus, maka tidak lebih tidak kurang 3 inilah yang menjadi pilarnya, yang harus dijaga, ditegakkan sampai akhirnya Tuhan yang sudah mempersatukan nikah itu, Tuhan pula nanti yang akan mengakhirinya. Baik, kita mulai saudaraku yang pertama, ya. Jadi bersifat monogami, artinya hanya 1 orang istri untuk 1 orang suami. Say no to polygamy and say no to polyandry, saudaraku. Ya, poligami berarti 1 suami, istri lebih dari 1. Entah istri yang jelas, entah yang tidak jelas, lebih dari 1. Itu penyakit pria. Tapi ada juga penyakit wanita. Sama aja Bapak Ibu ya. Poliandri, 1 orang istri, tapi ada lebih dari 1 lakinya. Kita nggak bilang suaminya ya, lakinya gitu ya. Entah jelas, entah tidak jelas. Nah, ini tidak boleh terjadi. Nah, kita coba baca. Jadi saya akan tampilkan firman Tuhan di depan ini saudaraku supaya kita lebih cepat. Jadi baik. Nah, ini firman Tuhan. Kita baca sama-sama kita semua. Jadi 3-2 ya. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percaulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Lihat ini terbawahi, mengambil seorang perempuan bagi seorang laki-laki dan mengambil seorang laki-laki bagi seorang perempuan. Seorang laki-laki tidak boleh mengambil seorang laki-laki. Seorang perempuan tidak boleh juga mengambil seorang perempuan. Karena itu sudah terjadi di negara barat. Itu bukan pernikahan Alkitabiah. Walaupun diberkati atas nama Tuhan, walaupun dilaksanakan di gereja Bapak Ibu, tapi yang menikah itu laki sama laki, perempuan sama perempuan. Itu karena saking majunya hak asasi manusia, saudaraku. Jadi mereka suka-suka saja. Mungkin bisa mulia, mungkin bisa hebat, keren di depan manusia, tapi itu satu kejijikan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan hanya merestui. Sejak semula Allah menciptakan siapa? Adam dan Hawa. 1 Adam untuk 1 Hawa, dan 1 Hawa untuk 1 Adam. Tidak lebih, tidak kurang. Dan Tuhan sudah buat. Jadi sekali mereka berbeda, tidak ada 2 Adam, tidak juga ada 2 Hawa. Jadi camkan ini bagi umat Tuhan, ya boleh dirasa-rasa. Kalau kira-kira kok orientasi seks saya berbeda ya, kok saya ini tertarik sama laki-laki, kok saya tertarik sama perempuan, ada yang begitu? Kalau ada, minta bimbingan. Datangi hamba Tuhan, datangi orang yang berkompeten supaya dibimbing, jangan diteruskan ya, jangan sampai laki-laki tertarik kepada laki-laki, yang perempuan tertarik kepada perempuan. Itu sesuatu yang tidak berkenan, itu tidak akan memenuhi rencana dan kehendak Tuhan. Jadi harus menjalin perjamuan dan mengambil seorang perempuan atau seorang laki-laki, hanya 1 untuk 1 masa ya, tidak boleh 2. Yohanes pasal 4 tadi. Nah, tadi yang itu monogami. Nah, di sini ada contoh poliandri. Di Yohanes 4 ayat 17 sama-sama kita membaca 3-2 ya. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suami
mau berkata benar. Ada yang kita, tapi bukan untuk contoh. Ini kisah hidup seorang perempuan Samaria. Jadi Alkitab itu apa adanya menyatakan yang baik, yang buruk, ada contoh yang buruk, ada juga iblis yang kita berbicara. Tapi tentu kita dengarkan suaranya. Nah, ada perempuan ini, perempuan Samaria. Dia hidup bebas, hidup kawin mawin. Dia punya 5 suami, tapi tidak satu pun yang jelas. Lalu dia bertemu dengan Yesus di sebuah sumur. Lalu Yesus beritakan Injil kepada dia dan dia terima. Dan Tuhan tunjukkan semua dosa-dosanya dan dia mau diubahkan dan dia mau bertobat. Akhirnya perempuan ini bisa menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil kepada orang sekampungnya dan banyak orang Samaria yang percaya kepada Yesus karena kehidupan yang diubahkan. Nah, ini penyakit, salah satu penyakit manusia di zaman akhir ini, yang namanya kawin mawin, seks bebas. Yang penting suka sama suka katanya. Tidak boleh Bapak Ibu. Itu penyakit di masyarakat. Yang penyakit orang-orang sekuler Bapak Ibu. Ada istilah sex after lunch. Apa itu? Mereka melakukan itu sesudah makan siang, jam-jam istirahat, tukar pasangan, suka sama suka. Walaupun suka sama suka, itu kegijikan di mata Tuhan. Ini sangat dibenci oleh Tuhan. Jadi kepada umat Tuhan, sekali lagi tidak boleh ada poligami dan tidak boleh ada poliandri. Satu itulah, makanya itu dipersiapkan baik-baik. Waktu mau menikah dilihat baik-baik, jangan sampai nanti sesuai tengah jalan baru berpikir kayaknya salah pilih di aku ini. Nah, baik. Yang berikutnya, itu yang pertama, singkat kan? Bersifat monogami. Jelas saudaraku, ya, monogami, amin. Dan gue berdua-dua, ya kan? Nah, iya, diingatkan dulu ini di hadapan Tuhan, diingatkan. Jangan sampai nanti tergoda berdua Allah. Kan ada ini. Itu lagu dibuat pencipta karena itu realita di lapangan. Kalau sampai sudah tua pun masih ada berdua-dua Allah. Jangan terjadi. Itu penyakit, itu kegijikan di mata Tuhan. Yang kedua, oke, lanjut. Bersifat kudus, ya. Nah, kalau bersifat kudus, say no to percabulan, say no to perzinahan. Beda-beda tipis sebenarnya. Kalau percabulan itu ya dilakukan kepada yang bukan pasangannya atau ada orang yang belum menikah, entah dia beli di sana, di mana, begitu kan? Kalau perzinahan lebih kepada yang sudah menikah, yang sudah diikatan, tapi dia lari ke pasangan lain. Ini juga, ini banyak menghancurkan rumah tangga orang Kristen. Ada percabulan, ada perzinahan, ada orang bilang apa tuh? Peliharaan katanya. Aduh, ternyata bukan cuma ayam yang jadi pelihara rupanya. Manusia juga bisa dipelihara. Ya, mari Bapak Ibu. Sekali lagi ini pagar ya yang harus dijaga, tidak boleh dilampaui, amin, tidak boleh lewati. Dan bagi kita umat Tuhan yang sudah menikah, ya, pertahankan nikahmu, jangan sampai tergoda. Kalau ada masalah rumah tangga, diselesaikan, komunikasi. Istri harus takut suaminya jajan di luar, jangan sampai suami jajan di luar. Suami juga jangan sampai istriku mencari kepuasan di luar. Masing-masing menjaga pasangannya, amin. Jangan terserah lulu bisa beres di sini. Ya, kau persilahkan, pergilah dia nyari, jangan dipersilahkan, amin. Jangan dipersilahkan. Pokoknya orang sudi, jangan begitu Bapak Ibu. Ya, karena nanti pasti masalahnya pasti ke dalam rumah tangga dan keluarga. Karena sudah begitulah kehendak Tuhan, ya, bahwa suami istri itu sekali lagi harus saling bertanggung jawab, harus saling mengusahakan bagaimana kebaikan. Tidak hanya tugasnya satu orang. Kalau hanya satu orang yang mau berusaha, yang lainnya tidak ada usaha, maka itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, ini kita baca ayatnya, Ibrani 13 ayat yang keempat, 32, ya. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan
Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan diapain? Dihakimi oleh Allah. Pesundal dan pezina akan dihakimi. Saudara masih ingat kisah kota Sodom Gomora di Alkitab yang dihukum dan dibakar oleh Tuhan karena mereka melakukan kekejian, terutama dosa penyimpangan seksual, dosa homo, dosa lesbi, saudaraku. Itu dosa yang menonjol. Ada banyak dosa-dosa yang lain di situ, tapi terutama Tuhan membakar kota Sodom Gomora karena dosa itu. Dan saudara tahu, sekarang ini dosa Sodom Gomora ini sudah merembes masuk ke dalam gereja. Itu saya katakan tadi, saudaraku, di negara-negara barat pernikahan sejenis itu sudah dilegalkan secara hukum positif. Ini kiamat sesungguhnya. Saya katakan ini sudah menuju ke ngeri sekali, saudaraku. Bagaimana orang pendeta seperti saya ini akan memberkati laki dengan laki-laki? Terus ngapain mereka itu, saudaraku? Alkitab sesungguhnya berkata, beranak cuculah dan penuhi, bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Bagaimana laki sama laki beranak cucu? Bagaimana perempuan sama beranak cucu? Tidak bisa. Orang tidak bisa ditumpahkan di sana. Itulah yang cerita, bukan seperti itu. Itu hanya kasus tertentu. Memang sekali lagi Tuhan sangat membenci yang namanya persundalan dan perzinahan. Hati-hati. Jangan, istilah kita, jangan dicemarkan tempat tidur, dijaga kesuciannya. Artinya jangan sampai seorang suami tidur dengan perempuan lain di tempat tidur yang lain, entah di hotel, entah di mana. Jangan seorang istri tidur di tempat yang lain dengan laki-laki lain di tempat yang lain. Seorang suami hanya boleh tidur dengan istrinya di kamarnya mereka, di keranjangnya mereka. Tempat boleh di mana-mana, saudara. Intinya hanya suami istri. Ini penting, saya harus tegaskan nih, saudaraku. Ya, karena terkali memang sejak sebulan pernikahan masih komitmen. Tapi setelah berjalan sekian lama mulai goyang, apalagi ada masalah dengan keluarga. Dan sekali lagi banyak sekali persoalan rumah tangga dimulai dari sini, saudaraku. Dan juga banyak masalah bisa dihindari kalau ini bisa dijaga. Kalau hubungan suami istri harmonis, saling mengasihi, saling melayani, biarpun ada godaan di sana, biarpun ada lirikan dari sana, percayalah, dia jangan tergoda. Karena untuk apa? Toh saya sudah mendapatkan yang terbaik dari pasangan saya. Dijaga, dipelihara dengan baik. Karena itulah salah satu sumber persoalan. Tapi sekaligus itulah salah satu pintu satu menutup persoalan-persoalan yang lain sehingga tidak akan masuk. Baik, lanjut kita lihat ayat berikutnya sedikit lagi ya. Matius 5 ayat 28 32 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, curilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu ekor tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Perhatikan, kalau tadi memang saya katakan perzinahan itu kalau terjadi secara fisik di kamar yang lain, di ruangan yang lain, di tempat yang lain. Tapi kalau kita berbicara jauh mengantisipasi supaya itu tidak terjadi, awasi pandanganmu. Karena katanya kalau engkau lihat seorang laki-laki melihat seorang perempuan yang cantik, atau seorang perempuan melihat laki yang cantik lalu tertarik, kepingin dalam hatinya, lalu terbayang-bayang dia sudah berzina. Tapi kan tak fisik dalam perzinahan secara mental. Ini masalah juga Bapak Ibu. Ya, niat saja sudah dosa, apalagi dilakukan tambah dari dosa. Ya, jadi hati-hati. Intinya dikatakan jika mata yang kanan menjadi cungkil, bukan mata dicungkil, keinginan mata ini yang dicungkil Bapak Ibu. Kalau sempat terlihat, ya apa ya? Kita di mana-mana kan banyak ketemu, sempat terlihat. Ini Tuhan, darah Yesus.
saya sudah menikah, saya tidak boleh begininya. Itu sudah mengendalikan diri sendirilah, menjaga hati masing-masing. Suami jaga hatinya, istri jaga hatinya, jangan sampai tergoda. Entah secantik manapun, entah sebagai apapun itu, sekali lagi itu bukan milikmu, engkau tidak punya hak untuk itu. Amin. Jangan sampai memuaskan pandangan mata. Jangan sengaja buka medsos cari-cari yang bening-bening, orang bilang ya. Jangan sengaja cari-cari yang bening-bening, nanti tergoda masalah ya. Yang rumah tangga sudah banyak juga rumah tangga rusak hancur oleh karena pertemanan, pergaulan di medsos. Baik, kita lanjutkan lagi. Oke, yang ketiga, wah ini yang paling penting Bapak Ibu. Yang pertama, kedua tadi itu harusnya bermuara di sini, yaitu pernikahan Kristen itu seumur hidup. Ya, haleluya. Kalau tidak seumur hidup, maka itu bukan dari Tuhan. Oleh sebab itu, say no to perceraian and nikah lagi. Ulangi, say no to perceraian and nikah lagi. Tidak boleh. Boleh nikah lagi, nanti saya kasih ayatnya, nanti ada syaratnya juga. Tapi ini dulu yang umum. Jadi saudara, orang Kristen tidak boleh bercerai. Hilangkan kata perceraian dari kosakata dulu untuk konteks pernikahanmu. Tidak ada kata perceraian. Haram hukumnya seorang suami, seorang istri mengatakan cerailah kita. Amin, betul? Hilangkan dulu kata itu untuk konteks hubungan suami istri. Artinya kalaupun marah, kalau ada masalah, sebab apa? Tolong dijaga, jangan terucap kata cerai kita, jangan. Satu kali terucap, dia jadi kebiasaan. Sering-sering terucap. Kalau Bapak Ibu Tuhan sering bertengkar, sering ucap bercerai, tinggal tunggu waktu nanti cari betulan. Perceraian itu nggak dipanggil, dia datang. Apalagi disebut-sebut, setiap kata kalimat itu akan masuk di pikiran bawah sadar kita. Dan bawah sadar ini bekerja dalam waktunya dia sendiri. Kita tidur dia bekerja, kita jalan dia bekerja. Jadi kita kendalikan bawah sadar kita, saudaraku. Dia otomatis, ya, termasuk kata perceraian. Begitu tadi ada masalah, pikir, udahlah cerailah segala macam. Jadi ingat ya, saya selalu sampaikan kepada setiap paman kata nikah, hilangkan dulu kamus kosakata bercerai dalam konteks hubungan pernikahan kalian. Haram dikatakan itu kepada pasangannya, tidak boleh. Sama halnya haram suami memukul istri atau istri memukul suami. Sekali main kasar, dia akan terusan. Jadi sekali lagi, semua yang besar-besar itu dimulai dari hal yang kecil, saudara. Memulai yang salah, dia akan berakibat sesuatu yang sangat fatal. Nah, kita baca ayat ini. Matius 19 ayat 5 dan 6. 3-2 ya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Sekali lagi jelas, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekali lagi, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Selagi kau masih memanggil nama Tuhan Yesus dan mengamini firman Tuhan, maka nikah orang Kristen tidak boleh ada kata perceraian oleh manusia. Itu titik, saudaraku. Tidak tawar-menawar. Ya. Tapi cara sipil boleh, itu lain soal. Kita akan bicara itu hukum lain. Nah, cara-cara yang lain juga boleh kok. Tapi kita bicara hukum Tuhan, saudaraku. Masalah itu dibuat sendiri itu. Ya, masalah itu bukan karena orang lain. Biar juga macam dia si Yusuf itu. Biar digoda-goda sama si Potifar, tiap hari dibujuk, dipanci-panci dengan apa? Saya yakin istri Potifar itu pasti molek juga. Istri pejabat orang kaya pasti berdandem gitu. Tapi dasar Yusuf memang bisa menjaga hati walaupun dia belum menikah. Dia seorang pemuda yang takut akan Tuhan. Dia bisa menjaga hati. Kalau ada contoh yang berhasil, maka kita juga bisa berhasil. Kecuali tidak ada contoh yang berhasil,
ada yang seperti itu. Banyak yang kita contoh ya bisa berhasil, dan kita juga harusnya bisa berhasil. Jadi sekali lagi, hanya maut yang memisahkan. Amin. Oke ya. Kalau kalian setuju juga kita berkati, ibu apa diberkati untuk bercerai ya. Pendeta memberkati sekali lagi untuk seumur hidup. Harapannya seperti itu ya. Jadi bukan untuk nanti berpikiran yang lain-lain. Nah, ini Matius 5:32 kita baca. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, ayat ini seringkali diambil oleh mereka yang memilih perceraian. Istriku berzina, suamiku berzina. Kan dibilang setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Jadi boleh bercerai karena zina di sini. Ayat ini, saya jelaskan baik-baik ini. Ayat ini mengatakan boleh bercerai kalau ada zina. Padahal sebenarnya kalau kita pikir dulu saya jelaskan tadi Matius 5, kalau seorang melihat seorang laki melihat perempuan udah berzina. Siapa yang tidak pernah berzina di sini? Coba yang laki-laki semua tidak pernah tergoda, tertarik lihat cewek cantik. Yang perempuan tidak pernah juga melihat air ludah lewat laki-laki. Semua kita berzina kita ini secara mental. Betul? Nanti apakah berarti kalau sudah berzina tidak boleh cerai? Tidak semudah itu, Bapak Ibu. Nah, jadi jelaskan baik-baik. Di sini dikatakan memang kalau ada kasus-kasus berat, mungkin tadi sudah menikah lagi, punya lagi segala macam, bagaimana? Saya mau katakan, oke, kita mengatakan bisa terjadi perpisahan untuk sementara waktu. Ada yang seperti itu, mungkin saya katakan. Lalu nanti sesudah itu mereka harus rujuk kembali kalau ada pertemuan titik temu. Jadi bisa ada namanya perpisahan antara suami istri, tapi hanya sampai di situ, tidak boleh menikah lagi. Saya ulangi, kalau ada kasus-kasus yang berat antara suami istri, lalu memang tidak bisa saling terima, oke, kita bisa rancangkah, kita bisa rumahkah, kita besarkan anak-anak. Tapi sampai situ doang. Tidak boleh nikah. Aku tidak bisa dengan yang menikah lagi. Tidak bisa. Alkitab katakan barang siapa menikah dengan yang diceraikan tadi itu, dia berzina. Yang si laki jadi berzina karena menikahi perempuan yang diceraikan. Yang si perempuan berzina karena menikah dengan yang ceraikan lakinya. Bah, buat apakah kita menikah kalau hukumnya berzina, Bapak Ibu? Ini kalau kita enggak saya mau katakan ini. Jadi jangan pikir sudahlah. Lebih baik kita olahlah itu. Bubur itu, nasi sudah dibubur, oke. Bubur itulah diolah-olah. Itulah suami yang satu itulah, istri yang satu itulah diolah. Walaupun mungkin sudah tua, udah jelek, udah kelakuannya udah begini segala macam, udah sakit, udah nggak mampu lagi, tidak bisa lagi. Apapun terserah, itulah dia hadapi. Amin. Amin. Sedikit aminnya ini, jangan sudah rencana-rencana lain. Jangan selagi saudara masih menjunjung Alkitab, memegang firman Tuhan, memegang Yesus, inilah harga mati. Jadi untuk kasus tertentu bukti atas kesempatan bersama mereka berpisah itu sebenarnya sudah sementara aja sekali bisa. Sudah nanti cari solusi bisa rujuk lagi. Nanti boleh jadi gini. Kalaupun harus berpisah karena ada zina, tetapi bukan berarti boleh kawin lagi, itu maksudnya ya, tidak boleh. Nah ini dia jelaskan ya, 32 ya, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Tentang akan tapi bila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau dia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum sehingga bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki. Nah, kalau salah satu di antara berdua dipanggil Tuhan, Alkitab memang memberi izin kepada kasih ibu, dikatakan daripada kamu hangus karena hawa nafsu, lebih baik menikah tapi di dalam Tuhan, mencari orang yang percaya. Itu firman Tuhan. Hanya inilah celahnya Bapak Ibu boleh menikah. Tadi kan maka say no to perceraian and
nikah lagi maksud saya, hanya kalau pasangannya meninggal. Amin. Setuju? Ini firman Tuhan. Tapi banyak melanggar Pak di sana. Nah, itulah kalau sudah pernah melanggar itu, besok kita berdoa itu, kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Nah, inilah firman Tuhan untuk kita lakukan. Jadi kesimpulannya, firman Tuhan hari ini bahwa ingat itu, pernikahan Kristen harus kudus, bebas dari penyimpangan seksual apapun bentuknya itu, tidak ada perceraian dan juga tidak ada kawin lagi, dan hanya sekali menikah kecuali dari maut yang memisahkan. Hanya itu loh. Itulah saya kira semua gereja juga memahami ajaran yang sama. Hanya maut yang memisahkan. Itu kalau mau. Tapi kalau tidak mau juga, kalau bisa mengembalikan diri, ya puji Tuhan, jauh lebih baik. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.